Mengikut Yesus keputusanku. Hai adik-adik Rocky. Wah, seneng banget hari ini Kak Tirsa ketemu lagi adik-adik di Rocky Online. Gimana kabarnya? Oh baik, puji Tuhan. Yang Sani? Oh baik juga, puji Tuhan. Wah, semua kita dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya adik-adik. Nah sekarang sebelum kita mulai Rocky Online-nya, yuk yang masih tiduran boleh duduk, yang masih males-malesan boleh dulu badannya digerak-gerakin. Oke, udah siap? Udah siap? Kita berdoa yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami beribadah hari ini Tuhan. Dan hari ini kami mau beribadah bersama-sama melalui Rocky Online. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayo adik-adik yang mau mengikut Tuhan Yesus, kita semangat nyanyi lagu ini ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari adik-adik yang percaya bahwa kita dikasihi sama Tuhan, sama-sama kakak kita nyanyikan lagu ini ya. Tuhan Yesusku, Kau selalu setia mengasihiku di setiap waktu. Kau selalu setia menemaniku. Kini ku datang, ku buka hatiku kepadamu, ku angkat tangan,
berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami tadi boleh memuji-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Gila lucu banget. Masa gara-gara ngikutin Maps kamunya nyasar kan? Nah makanya. Aduh. Bener-bener. Udah deh nontonnya nanti lagi nih. Oh iya, udah ada adik-adik Rocky. Halo adik-adik, apa kabar? Pastinya luar biasa ya. Maaf ya Kak Jenny sambil ngeliat video lucu banget, tau nggak adik-adik? Ini bener-bener ngantar Kak Jenny mau ngakak. Sama ada yang bikin Kak Jenny terkagum loh. Kira-kira video apa nih yang mau Kak Jenny nonton? Adik-adik penasaran? Pengen nonton bareng juga nggak? Pengen kan? Yuk sama-sama kita lihat video ya. Sumpah gak jelas ini. Ada ini nandi kebelasan lagi. Belok kanan. Belok kanan bapak. Berkendara pakai Google Maps, seorang pengendara motor disuruh terjun ke jurang oleh mesin Google. Video pengendara motor yang disuruh terjun ke jurang itu dibagikan akun TikTok Wandi Frediza pada Jumat 26 Agustus 2022 lalu dan viral di platform tersebut. Dalam video yang dibagikan terlihat pengendara motor tengah melintas di atas perbukitan yang dikelilingi kabut. Pengendara motor itu menggunakan Google Maps untuk menuntun jalan di kawasan perbukitan yang sebelah kanannya berjurang. Jalan berliku membuat kendaraan cukup pelan saat melaju. Pengendara pun terlihat kebingungan seperti tersesat dan bertanya lokasinya saat ini. Tiba-tiba terdengar suara Google Maps yang mengarahkan pengendara belok kanan. Namun di sebelah kanan ialah jurang yang dipenuhi kabut. Perekam video pun terdengar kesal dengan petunjuk arah Google Maps. Di TikTok video itu pun viral dan telah ditonton lebih dari 5 juta kali. Banyak netizen mengaku kerap mengalami nasib yang sama. Nah itu dia adik-adik. Gimana tadi adik-adik lihat? Hari gini. Apa ini? Si Jisoo, Kak Jenny aja kaku banget, cuma bikin tangan gini doang. Tapi si adik bocah yang tadi, gila keren banget kan adik-adik. Bisa, wow, bener-bener menirukan gaya Jisoo. Jadi dia itu bener-bener suka banget ya sama yang namanya idol K-pop. Siapa namanya? Pasti tau ingat nama grupnya namanya apa? Iya, si Blackpink. Nah, dia suka ngikutin tariannya si Jisoo dan itu keren banget, bisa banget mirip ya adik-adik. Padahal dia tuh anak kecil, cowok pula ngikutin gayanya si Jisoo yang cewek yang udah besar tadi. Wah Kak Jenny aja masih kaku banget gerakin badannya, tapi dia selincah itu karena dia benar-benar ngikutin apa yang Jisoo lakuin ya. Ya pastinya dimulai dengan latihan dulu ya, tidak bisa tiba-tiba langsung jadi seperti itu. Adik-adik sendiri gimana nih? Ada nggak idol K-pop yang adik-adik ngikutin, atau siapa aja yang adik-adik suka yang adik-adik langsung ngikutin semua sosmednya, mulai dari IG, mulai dari TikTok kayak gitu. Ada juga nggak adik-adik yang ngikutin? Pasti ada dong ya. Apalagi sekarang kan TikTok udah ngetren nih, pasti aku ngikutin dia ini ya karena aku suka gitu ya. Aku suka ngeliat gayanya, aku suka cara makannya, aku suka cara pakai bajunya, atau suka cara make upnya. Nah pasti banyak hal yang sudah adik-adik ikutin. Nah lalu video yang satu lagi tuh adik-adik lucu banget. Karena apa Kak Jenny ketawa? Karena dia ngikutin Maps, dan Maps itu ternyata bisa salah ya adik-adik, bisa mengarahkan ke jalan yang salah. Kalau dia tetap ngikutin Maps, apa yang terjadi? Pasti dia masuk ke jurang. Udah tahu di sebelah kanannya dia ada jurang, tapi Maps selalu bilang apa? Belok kanan, belok kanan, belok kanan, pasti masuk jurang. Nah itu pasti bisa salah. Itu dia adik-adik yang terjadi saat ini. Ketika kita hidup di dunia sekarang yang apa-apa sudah mengikuti tren di sosmed, tren di dunia maya gitu ya. Ternyata nggak semua hal itu menjamin kita untuk ngikutin hal-hal yang baiknya atau yang buruknya gitu kan ya. Dan udah pasti yang buruk nggak boleh diikutin dong Kak Jenny ya. Yang kita ikutin baik-baiknya aja, tapi nggak bisa jamin ya mana yang mau kita ngikutin, apakah itu benar-benar baik buat kita ataukah tidak. Misalnya saja seperti adik yang tadi tuh yang bisa menarikan tarian Jisoo, ketika dia benar-benar melakukannya karena memang itu hobi dan bakatnya dia, ya itu nggak apa-apa, karena dancer-dancer sekarang sudah juga ada cowok ya adik-adik. Tapi kalau dia tidak menyadari identitasnya sebagai cowok, nah itu yang salah dan itu udah nggak benar pastinya, dan itu nggak bisa ngejamin untuk
hidup yang benar juga ketika kita mengikuti idol kesukaan kita, karena nggak semuanya bisa kita ikutin, itu pasti sulit dong. Sama halnya juga dengan ketika adik-adik yang biasanya bukan cuma video tadi ya, tapi adik-adik yang pernah ke satu tempat lalu mengaktifkan Google Maps, kadang apaan nih Maps, salah nih, asal nggak kayak gini, lalu memilih untuk berhenti nggak ngikutin Maps lagi, lalu memilih untuk entah nanya orang atau kak ya sudahlah kita coba pelan-pelan gitu cari tahu lagi gitu alamatnya. Pernah nggak seperti itu? Nah adik-adik, hari ini Kak Jenny mau bahas apa sih, kenapa dari tadi cuman ngomong mengikuti. Nah Kak Jenny mau ngasih tahu buat kita kabar bahagianya ketika di dunia ini tidak bisa menjanjikan kita suatu hal yang harus kita benar-benar ngikutin teladannya, mau apapun itu pasti nggak ada satu pribadi ternyata yang hari ini kita sama-sama mau belajar, dan Kak Jenny yakin adik-adik sudah tahu siapa pribadi yang harus kita ngikutin teladannya, ngikutin caranya, ngikutin semua tentang pribadi itu, karena sudah tentu benar dan gak pernah salah, sudah tentu akan sangat-sangat benar. Siapa pribadi itu? Siapa namanya? Iya, Tuhan Yesus. Benar sekali adik-adik. Untuk itu hari ini sama-sama kita mau belajar tentang ikut Yesus. Sekali lagi dong sama-sama Kak Jenny, kita belajar tentang apa? Ikut Yesus. Oke. Nah adik-adik, di bulan November ini kita akan sama-sama belajar tentang tema dibaptis. Nah sebelum masuk ke tema dibaptisnya, Kak Jenny mau ngasih tahu kalau minggu ini kita mau belajar bagaimana tentang murid-murid Tuhan Yesus. Ada berapa? Iya, 12 murid Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus panggil untuk mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi, seperti itu. Melihat bagaimana cara Tuhan Yesus berkhotbah, melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang, membuat tanda mujizat, itulah murid-murid Tuhan Yesus. Lalu di satu ketika mereka sementara berkumpul, ketika Tuhan Yesus sementara berdoa, murid-muridnya berkumpul di sana, mereka langsung saling tanya satu sama yang lain, kamu dulu ikut Tuhan gimana sih? Gitu kan. Simon bertanya ke Matius, kamu sendiri dulu ikut Tuhan pas saat kamu lagi apa? Lagi konser kah? Gitu. Nah ternyata banyak cerita dari murid-murid Tuhan Yesus itu yang memang keren-keren, bagaimana mereka bisa memutuskan mengikuti Tuhan Yesus dan meninggalkan pekerjaan mereka. Nah hari ini salah satu dari murid Tuhan Yesus itu yang mau Kak Jenny kasih tahu itu tentang Bapak Simon Petrus. Bagaimana proses Bapak Simon Petrus dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia dan bukan lagi penjala ikan. Nah adik-adik mungkin akan bisa baca sama-sama di Lukas 5 ayat 1-11, yaitu penjala ikan menjadi penjala manusia. Ini hanya salah satu cerita dari murid Tuhan Yesus yang bagaimana dia menceritakan ketika pengalamannya dipanggil untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah biar lebih singkatnya, sama-sama Kak Jenny ajak adik-adik yuk kita lihat video berikut ini. That was the day that my life changed. A multitude had gathered by the Sea of Galilee and listened to Jesus preach for hours. Put us out a little way from the land. I did as the Lord requested, and he sat teaching the crowds from my boat. I would liken him to a wise man. Now, go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish. Master, we worked hard all last night and did not catch a thing. But if you say so, I will let the nets down again.
Let's lend a hand. Pull, men! Pull! There are too many fish. It will sink our boat. This is amazing. We have never caught so many fish at one time. Lord, please leave me. I'm such a sinful man. Do not be afraid. From now on, you will be fishing for people. And when we had brought our boats to shore, we gave up everything and followed him. And we will always follow him. Now, who will help gather firewood? The night will be cool. We will go, Peter. I know where to find Oh, some. we can help. I will go with you, Joy. Nah itu dia adik-adik tadi videonya. Pasti kalau yang belum mengerti bahasa Inggris nggak apa-apa, bisa sambil baca ya dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11 tadi bagaimana kisahnya Bapak Simon Petrus dipanggil Tuhan Yesus tidak lagi menjadi penjala ikan namun menjadi penjala manusia. Keren ya adik-adik. Nah adik-adik kalau murid-murid Tuhan Yesus aja ketika dipanggil Tuhan Yesus langsung yes siap ngikuti Tuhan Yesus gitu ya. Langsung katakan yes saya siap ikut Tuhan Yesus saat itu. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah ketika kita ditanya mau ikut Tuhan Yesus kita juga mau mengatakan hal yang sama? Ada nggak yang mau? Kak Jenny, kalau Kak Jenny udah pasti siap nih. Adik-adik gimana? Pada siap nggak? Yang siap langsung komen ya di video ini. Ya Kak, aku siap gitu. Nah, buat yang siap, Kak Jenny mau ajak kita sama-sama ngebaca super kebenaran minggu ini yaitu aku memilih ikut Yesus. Sekali lagi, super kebenaran minggu ini aku memilih ikut Yesus. Oke, pasti akan adik-adik akan bertanya, ya Kak, memilih ikut Yesus. Kalau dulu zaman yang murid-murid kan mereka bisa melihat Tuhan secara fisik ya, iya nggak sih? Mengikut Tuhan kemana aja Tuhan pergi saat itu. Mau Tuhan makan juga mereka ikut makan. Tuhan tidur juga ikut tidur saat itu kan. Kan mereka bisa melihat Tuhan Yesus secara fisik. Tapi sekarang Kak, kita ada di dunia ini kan Tuhan Yesusnya nggak kita lihat ya secara fisik. Tapi kita yakin dan percaya lewat iman kita Tuhan ada sama-sama kita. Lalu bagaimana Kak caranya gitu bisa kita ngikut apa yang seperti teladan yang Tuhan Yesus lakukan. Bagaimana caranya Kak? Bagaimana caranya? Apalagi kita masih kecil nih Kak, kayak gitu. Nah hari ini ternyata jawabannya ada di Lukas 9 ayat 23. Ini ayat yang keren buat kita semua. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengikut Tuhan Yesus ketika kita memilih ikut Tuhan Yesus. Begini bunyi firman Tuhan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku di sini Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Oke, jadi caranya yang pertama Tuhan bilang apa? Menyangkal dirinya. Kedua, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Tuhan gak bilang nanti ya, seminggu lagi, sebulan lagi. Tuhan bilang setiap hari adik-adik menyangkal diri dan memikul salib. Aduh kakak, menyangkal diri itu bagaimana ya? Kayak gitu. Nah, Kak Jenny tunjukin dulu slide ini. Kak Jenny mengumpamakan ya. Jadi yang pertama ketika Tuhan bilang, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri itu kayak gini ya Kak Jenny. Kalau misalnya pasti tanya, kamu namanya Jenny bukan? Oh bukan, aku Ana gitu ya. Kamu namanya Jenny kan? Oh bukan, aku Jiso gitu. Salah total, bukan seperti itu menyangkal diri yang dimaksudkan. Menyangkal diri di sini adalah ketika kita diminta untuk berani meninggalkan keinginan kita dan menaklukkan semua keinginan kita kepada keinginan Tuhan Yesus. Yang pastinya yang pertama ketika kita mengikuti Tuhan Yesus tidak hanya rajin baca Alkitab, rajin ibadah, rajin berdoa, tapi tadi Tuhan bilang apa? Menyangkal diri. Menyangkal diri
Itu berarti keinginan kita ditaklukkan kepada keinginan Tuhan Yesus. Seperti apa Kak misalnya? Kita sebagai manusia pasti punya keinginan dong ya adik-adik. Pastikan ya kita bukan malaikat, kita punya keinginan untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan memang itu kehendak kita. Tapi ketika kita mau mengikuti Tuhan, Tuhan bilang harus menyangkal diri. Salah satu contohnya misalnya ketika ada teman yang jahil sama kita, teman yang suka iseng sama kita, terus kita punya keinginan buat balas dendam. Pokoknya anak itu ya, teman aku satu itu harus aku beri pelajaran. Entah aku pukulin dia, atau kerjain balik dia. Itu keinginan diri kita sendiri. Tapi apakah itu sesuai dengan keinginan Tuhan? Tentu tidak, Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita demikian ya. Untuk itu kita harus tetap berpegang sama firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Tentang pasti banyak hal, tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu mau mengampuni. Tuhan mengajarkan banyak hal untuk kita senantiasa mengasihi musuh kita, mau mengampuni setiap orang yang membenci kita. Seperti itu, nggak boleh balas dendam. Nah untuk itulah kita diminta untuk menyangkal diri. Artinya menaklukkan setiap keinginan kita kepada keinginan dari Tuhan Yesus, yaitu keinginan tentang kebenaran. Ya, seperti itu adik-adik, menyangkal diri. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, Tuhan bilang apa? Pikul salib. Dan ini dilakukan setiap hari. Pikul salib apakah seperti ini ya adik-adik, kayak gini bawa salib. Tiap hari gitu, jalan kemana-mana salib, pikul salib. Apakah seperti ini? Oke, tentu saja bukan ya adik-adik. Mikul salib tidak seperti tadi ketika kita bawa jalan kemana-mana bawa salib. Mikul salib di sini artinya Tuhan bilang dimanapun kita berada, mau badai apapun yang kita alami ketika kita memiliki Tuhan Yesus, terkadang kita mungkin akan dijauhin orang, gak akan disuka sama orang, akan mengalami yang namanya penolakan, akan dialami yang namanya jangan berteman sama dia, anak itu mah so suci kayak gitu. Apalagi ketika ada teman-teman yang mau nyontek lalu kita melarang dan kita nggak ikut-ikutan di sana, pasti mereka akan menjauhkan kita, udah nggak usah berteman sama dia, anaknya so ini so itu gitu ya. Tapi satu hal ketika adik-adik memilih apa tadi? Pikul salib kata Tuhan. Pikul salib artinya siap untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, menyatakan terang Tuhan dimanapun kita berada. Sekalipun kita ditolak, sekalipun kita diejek, tidak apa-apa kata Tuhan. Itu badai, kayak ini ibaratkan itu sebagai badai yang sebentar kita alami, masalah apapun yang kita alami. Ingat satu hal, kita cuma mau pikul salib karena kita benar-benar sungguh-sungguh mau ikut Tuhan Yesus. Tuhan Juru Selamat kita akan memberikan kita keselamatan. Adik-adik gak boleh menyerah apapun keadaannya saat ini ya. Mungkin adik-adik merasa tapi berat Tuhan, aku akhirnya dijauhi sama teman aku akhirnya begini dan begitu. Tapi ingatlah satu hal, Tuhan Yesus pun pernah mengalami hal yang demikian selama ada di dunia ini buat kita. Tuhan Yesus pernah mengalami yang namanya ditolak sama orang gak? Pernah, dibenci sama orang, dilukai, kan ditusuk, dipukul, sampai akhirnya mati di kayu salib buat siapa? Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, tentu buat Kak Jenny dan buat adik-adik. Tuhan Yesus mengalami semua hal itu. Dan Tuhan Yesus percaya ketika kita memilih mengikut Tuhan Yesus, maka kita pun akan diberi kemampuan yang sama untuk bisa menaklukkan hal-hal yang tadi. Keinginan-keinginan yang tidak sesuai firman Tuhan, atau badai kehidupan di sekitar kita. Pastikan kita bisa menaklukkan semua itu. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus bersama kita ketika kita memilih hidup sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Kuncinya tadi apa? Menyangkal diri, siap pikul salib, dan itu dilakukan setiap hari. Ya, itu adik-adik Kak Jenny percaya, dan pada akhirnya nanti kita akan benar-benar tampil menjadi seorang generasi yang pemenang, generasi yang siap untuk menyatakan Tuhan dimanapun kita berada. Dan orang-orang akan melihat itu, hal-hal yang luar biasa dari hidup kita, dan mereka akan tertarik dengan kehidupan kita, dan mereka akan nanya, apa sih rahasianya? Rahasianya tadi, ikut Tuhan Yesus, mau menyangkal diri, yang kedua siap pikul salib. Kak Jenny percaya firman Tuhan hari ini akan semakin mengingatkan kita untuk mau lebih sungguh-sungguh lagi mengikuti Tuhan Yesus. Nah, untuk itu adik-adik, super ayat minggu ini sama-sama kita akan baca dari Yohanes 12 ayat 26a. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada.
Oke adik-adik, Kak Jenny percaya ketika adik-adik membaca firman Tuhan hari ini berulang-ulang, mengingat senantiasa dimanapun adik-adik berada. Percayalah adik-adik menjadi pribadi yang siap untuk menyatakan kasih Tuhan, yang siap benar-benar mengikuti teladan Yesus dimanapun. Terima kasih buat hari ini, Kak Jenny percaya firman Tuhan ini akan memberkati adik-adik maupun orang tua di rumah maupun orang-orang di sekitar adik-adik. Kita berdoa yuk sama-sama mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar bagaimana kami mau Tuhan mengikuti teladan Tuhan Yesus. Pertama, Tuhan berikan kami Roh Kudus-Mu yang senantiasa memampukan kami untuk mengikuti Tuhan dengan menyangkal diri dan siap mikul salib, menyatakan kasih Tuhan, menyatakan terang Tuhan dimanapun kami berada. Mampukan kami Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Jenny nih, kreatif yang ditunggu-tunggu. Kira-kira di November ini kita mau ngapain aja nih? Dan kabar baiknya adalah, tada! Saatnya kita siap-siap buat Christmas celebration. Jadi di Creative Time November ini kita akan senantiasa mulai bikin alat-alat musik ya adik-adik yang sederhana yang akan kita pakai nanti untuk Christmas celebration kita. Dan juga kita akan sama-sama banyak melatih lagu-lagu Natal yang siap mau kita perform nanti bareng-bareng. Untuk itu buat adik-adik yang ibadah online, sempatkanlah ya untuk ibadah onsite untuk kita bisa berlatih sama-sama. Tapi buat adik-adik yang masih berhalangan dan belum bisa hubungin kakak Rocky dan tanyakan kira-kira alat musik apa aja yang mau kita siapin nih Kak, sehingga pas nanti Christmas celebration ini nanti kita bareng-bareng, adik-adik juga tidak ikut ketinggalan pastinya. Itu dia adik-adik, selama bulan November kita tetap mempersiapkan diri kita untuk menyambut Natal di bulan Desember nanti. Kapankah Natalnya? Yuk ikutin lagi ibadah-ibadah di minggu depan ya, sekalipun secara online, untuk sama-sama kita bisa tahu kapan nih kita bakal Natal sama-sama. Oke adik-adik, itu dia Creative Time di minggu ini. Sampai ketemu lagi di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Wah, gimana tadi firman Tuhan yang disampaikan sama Kak Jenny? Adik-adik merasa diberkati? Yang merasa diberkati boleh angkat tangannya sama kakak. Wah, puji Tuhan kita semua diberkati ya adik-adik dengan firman Tuhan yang disampaikan sama Kak Jenny. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Nah adik-adik boleh minta tolong sama papa, mama, kakak gak bosan-bosan ingetin adik-adik ya. Kalau adik-adik belum bisa memberikan sendiri, minta tolong sama papa dan mama untuk membantu adik-adik memberikan persembahan. Caranya gimana Kak? Caranya adik-adik bisa scan QR yang nanti akan ditampilkan, atau juga bisa minta tolong mama papa untuk bantu dengan cara transfer ya adik-adik. Nah sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu sama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan Bapak. Biarlah apa yang kami berikan ini boleh berguna, boleh dipergunakan untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk nama-Mu semakin diperluas Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, jangan lupa simak juga pengumuman yang akan disampaikan di video setelahnya ya. Oke deh adik-adik, tadi kita sudah puji Tuhan sama-sama, sudah dengar firman, udah kreatif time, udah memberikan persembahan. Itu artinya ibadah kita hari ini udah selesai. Eits, tapi jangan sedih ya, kita masih ketemu lagi di Rocky Online minggu depan. Nah adik-adik tetap sehat, tetap semangat dalam Kristus. Oke, God bless you all, happy Sunday.